Salatiga yang ke 1272 tahun 2022 ini kami mengambil tema Salatiga 12. Salatiga 12 memang terdengar seperti bahasa dari Indonesia di bagian timur. Betul, dalam keberagaman kita satu tujuan. Namun sebenarnya di balik kata 12 adalah 127. Seluruh pejabat struktural menggunakan baju Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah PJ akan menggunakan baju dari Aceh beserta istri. Wah. Loh, kenapa kok Aceh? Ya kemarin waktu Hari Bayangkara saya sudah menggunakan baju Ambon. Nah yang lainnya boleh, ada yang NTT, ada yang Lampung, ada yang Madura, ada yang Jambi, boleh. Ada yang kemarin sudah ngatur sama saya, Pak saya pakai Ternate, boleh. Pak saya pakai Bali, insya Allah boleh. Sehingga nanti pada saat upacara itu seluruh pejabat struktural baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang hadir bersama tim penggerak PKK semuanya hadir di sini melakukan upacara akan menjadi sebuah rangkaian kebinekaan warna-warni keindonesiaan, dan itu selaras dengan tematik bahwa Salatiga ya keberagaman dengan satu tujuan sebagaimana Salatiga satu tujuan. Nah, dalam rangkaian kegiatan hari jadi itu akan dilakukan kirap yang nantinya insya Allah akan diikuti oleh seluruh peserta dari pejabat struktural menuju ke halaman kantor wali kota, dan kirap itu insya Allah akan dilakukan dengan berjalan kaki dan nantinya akan diikuti oleh masyarakat, kelompok atau tim kesenian sampai dengan nanti dilaksanakannya sidang paripurna istimewa yaitu di DPRD, dan insya Allah para anggota DPRD pun akan menyesuaikan soal kostum yang akan dikenakan. Nah, lebih daripada itu semua dalam konteks ini kebijakan kami yang ketiga, ucapan selamat hari jadi yang dari SKPD OPD tidak saya minta dari kepala SKPD-nya, tapi dari personilnya. Jadi camat ya stafnya kecamatan, kelurahan ya stafnya kelurahan bukan lurahnya, kepala dinas ya bukan kepala dinasnya. Kecuali kalau itu untuk Forkompinda atau pimpinan daerah. Nah, video ucapan itu akan kami lombakan yang menarik untuk diupload atau diposting di sosial media. Nah, dalam kesempatan itu kami juga akan menyelenggarakan kegiatan berupa pemberian fasilitas pembebasan biaya atau tagihan penggunaan air pada PDAM untuk kategori rumah tangga A atau rumah tangga yang miskin gitu, bukan miskin, yang kategori A. Kategori A itu untuk pemakaian bulan Juli untuk ditagih bulan Agustus. Demikian juga untuk tempat peribadatan seluruh agama juga akan kami berikan pembebasan. Selain kegiatan lainnya, nanti kami juga akan melakukan ziarah di makam pimpinan daerah sebelumnya yang sudah mendahului kita. Nah, selanjutnya ada beberapa lomba-lomba yang sifatnya kemasyarakatan seperti lomba kuliner, lomba menggambar, dan lomba lainnya yang nanti teman-teman bisa maos untuk saya aturi rilisnya, seperti lomba menghias tumpeng, kemudian senam bersama, lomba menggambar, dan lain-lain. Nah, pada puncak acara akan dilakukan panggung Kilo Raya Salatiga yang akan bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi nasional
dan akan menghadirkan beberapa artis yang ada di Jakarta, di Indonesia, untuk hadir menyemarakan di Salatiga. Yang mudah-mudahan inilah persembahan yang bisa kami berikan setelah kemarin kondisi tidak memungkinkan kita menggelar sebuah event, dan hari ini tentu menjadi kesempatan baik, namun kami akan tetap meminta penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Mobil khusus petugas akan kami tempatkan untuk mengingatkan setiap orang dalam beberapa kegiatan event untuk menggunakan masker, dan juga dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas untuk membuka layanan penyuntikan booster ya, vaksin yang ketiga bagi yang belum. Nah, dalam kesempatan itu juga akan ada kegiatan lainnya yang akan dihelat setelah tanggal 24, yaitu berupa beberapa kegiatan akademis seperti seminar tentang Salatiga dalam lintasan sejarah, dan juga ngobrol live di salah satu TV lokal yang nanti juga akan menjadi interaksi antara pemerintah kota dan masyarakat. Sebagai penutup untuk rilis yang saya sampaikan ini, saya menugaskan betul dan serius kepada Dinas Kominfo dan Forkompim, protokol dan komunikasi pimpinan untuk berburu ekspektasi. Kenapa Pak berburu ekspektasi? Yang diwawancari adalah masyarakat. Apa harapan, apa keinginan, momentum dari hari jadi ini, bukan hanya sekedar ucapan, tapi apa harapan. Ini menjadi penting bahwa birokrasi masa depan adalah sesuai dengan ekspektasi publik. Tentu mungkin kami belum sempurna, kami belum baik, tetapi dengan memberikan kanalisasi secara interaktif, itu akan menjadi sebuah parameter atau tolak ukur bagi kita bahwa kita memberikan layanan, muaranya adalah bagi pelayanan kepada masyarakat. Inilah nawaitu kita, sehingga dalam konteks peringatan hari jadi bukan hanya sekedar inaugurasi, tapi juga merupakan introspeksi dan juga retrospeksi hal-hal yang belum kita raih, hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, yang lainnya dalam catatan kami, tentu kegembiraan ini bukan tanpa kendala. Kami menyadari bahwa kami juga punya hati, kami punya empati, kami ingin berbagi, dan kami ingin peduli bahwa saudara-saudara kami di Kabupaten Pati sedang dilanda bencana banjir. Saya sudah meminta kepada Sekda dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Korpri untuk melakukan penghimpunan dana secara sukarela, bekerja sama dengan TNI dan juga Basnas untuk kemudian kita himpun, lalu kita akan serahkan lewat BPBD dan komunikasi nantinya yang akan kita launching. Paling tidak sebelum peringatan hari jadi itu sudah bisa kita kirimkan ke sana. Apa Pak yang akan kita kirim? Kami tentu menyadari kondisi bencana ini kondisi yang betul-betul darurat. Maka saya meminta kepada tim penanggulangan bencana dan pemberian bantuan dari Kota Salatiga untuk betul-betul melakukan komunikasi hal yang dibutuhkan. Tidak semua yang diberikan berupa sembako, karena semua orang pikirannya sama. Maka yang dibutuhkan dalam kondisi bencana adalah kepedulian kita kepada perempuan, kepada anak-anak dan lansia. Maka arah dari bantuan itu nanti, mohon maaf, mungkin barangkali yang diperlukan perempuan untuk pembalut, kemudian pampers anak-anak, pampers lansia, minyak angin, antiseptik, ya, kemudian termasuk sabun dan air mineral. Sedangkan yang lainnya nanti dapat berupa uang yang nanti bisa kita daya gunakan kepada pihak yang berwenang di Kabupaten Pati. Dalam konteks ini, semua jajaran setuju dan mengatakan bahwa perayaan hari jadi bukan hanya sekedar inaugurasi,
tapi juga peduli, berbagi, dan empati. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam hari ini, dan insya Allah nanti pada saat peluncuran pengiriman bantuan nanti teman-teman akan kami hadirkan lagi untuk menandai itu dikirim ke sana. Saya kira itu Mas Mbak. Nanti di asta ini kan. Monggo lo. tematik. Terima kasih Pak Wali. Ini dari berita Istana Negara. Dari Istana Negara. Ya, mempertanyakan yang pertama, saya dalam hal ini bahwa Salatiga itu kan terkenal sebagai kota toleran. Bagaimana nanti pelaksanaan untuk di hari-harinya nanti mengenai pelaksanaan dalam mewujudkan tentang bagaimana menunjukkan kepada masyarakat bahwa di Salatiga itu kota bertoleransi. Ya. Kemudian yang kedua Bapak, tadi disebutkan bahwa itu kepentingan dalam bantuan ada kepentingan ibu-ibu lansia dan anak-anak. Untuk yang difabel bagaimana Pak? Oh ya, betul. Terima kasih. Betul. Yang terakhir saya jawab dulu ya. Iya. Ya tentu itu masuk, tadi saya minta maaf lupa. Tentu saja disabilitas, ibu-ibu, anak-anak, lansia, perempuan, dan itu yang kami prioritaskan. Betul. Panjenengan leres, saya koreksi, terutama untuk disabilitas. Dan konfirmasi terhadap bentuk bantuan itu tentu komunikasi dengan daerah Pati ya. Hal yang bukan hanya sekedar mengirimkan bantuan sesuai selera kita, tapi juga utilitas supaya nanti logistik atau pusat logistik di Kabupaten Pati di dalam memberikan bantuan penanganan terhadap para pengungsi itu tidak overstock. Kalau overstock kan juga merugikan, tidak ada kebermanfaatannya. Betul Mas, termasuk arahnya kami kepada perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, dan hal-hal yang langsung bisa dimanfaatkan dalam rangka kepedulian kita terhadap kondisi real. Ya, caranya gimana? Ini sudah dikomunikasikan dan sampai dengan last minute nanti pada saat sebagian donasi yang kita himpun, komunikasi kebutuhan real yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan yang pertama terkait dengan kota toleransi. Betul Mas, ini sesuatu hal yang terus kita rawat. Lalu bagaimana Pak wujudnya? Membangun kebersamaan. Oleh karena itu nanti dalam malam tanggal 24 yaitu 23 malam kami mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh kepala wilayah bahwa hari jadi ini adalah hari jadinya seluruh masyarakat, seluruh golongan. Maka kami mengetuk, mengharap kepada RT, RW, kelurahan, dan kecamatan untuk mengadakan malam kirakatan. Malam kirakatan ini kumpul bareng, tumpengan bareng, dirasakan bareng, dan doa bersama. Dan tentu itu baru salah satu yang bisa kita dorong ke sana. Nah, hal-hal yang lainnya, fasilitasi soal pembebasan biaya PDAM di seluruh tempat ibadah. Dan itu ada usulan Pak, pembebasan itu untuk tagihan pada bulan Juli yang ditagih Agustus ya. Boleh nggak Pak kalau nanti khusus tempat ibadah nanti ada semacam pengurangan sampai dengan akhir tahun, nanti akan saya pikirkan. Itu menarik sekali, tetapi tentu akan saya sesuaikan dengan kapasitas dari manajemen dan rencana bisnis dari PDAM. Inilah hari jadi supaya hari jadinya untuk masyarakat. Kemudian terakhir perwujudan dari toleransi itu selain membangun kebersamaan juga aspirasi dari masyarakat melalui kanal Matur Mas Wali yang sudah kami launching soal diadakannya adanya Car Free Day. Nah, Car Free Day ini menarik karena dilakukan pada saat weekend. Sambutan pertama pada waktu peringatan Hari Bayangkara kemarin luar biasa. Tapi tentu harapannya Pak diadakan lagi. Nah, ini akan kami kaji lagi agar pelaksanaan Car Free Day itu tidak mengganggu peribadatan saudara-saudara kami yang beribadah ke gereja Pak. Sehingga ruas-ruas mana yang tidak mengarah atau menuju ke tempat ibadah sehingga saudara-saudara kami yang melakukan peribadatan juga tidak terganggu. Nah, kondisi-kondisi pertimbangan seluruh komponen masyarakat itulah yang melandasi sesuai usia Salatiga 1272. Kemudian teman-teman awak media yang saya cintai, saya banggakan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini juga hadir
salah satu petinggi di MNC TV. Saya perkenalkan Bapak Ucok Siregar. Hari ini di mana tadi? Baru keluar sebentar menunggu salah satu rekannya karena dari pagi jam 8 kami tadi berkoordinasi dengan Bapak Kapolres beserta segenap jajaran terkait proses perizinan, sekaligus kami laporkan kepada Bapak Wali Kota. Alhamdulillah sudah tidak ada persoalan. Selanjutnya yang perlu saya tambahkan informasi data bahwa hari jadi yang usianya tahun ini ke 1 Juma, sehingga Salatiga dianggap sebagai kota tertua kedua setelah Palembang adalah hari jadi Salatiganya, bukan pemerintah kota Salatiganya. Ini yang mungkin perlu kita mencet pemahamannya, karena kalau kita pemerintah kota seperti Jakarta tahun ini yang berhari jadi baru 400 dan lain sebagainya. Yang pertama, alhamdulillah setelah 3 tahun stuck tidak kita selenggarakan, seizin dan atas instruksi Bapak Wali Kota, manakala warga masyarakat juga sudah pengen bereaktivasi setelah 3 tahun vakum, akhirnya ada support dari mitra pemerintah kota, karena mengingat support dari pemerintah kota juga di era pandemi ini sangat-sangat terbatas, khususnya dari MNC TV terkait rangkaian hari jadi, belum nanti di rangkaian menjelang hari proklamasi itu ada support dari lembaga lain. Oleh sebab itu hal-hal yang terkait teknis agenda Rut Piloraya yang akan melakukan perhelatan acara off air maupun on air mendatangkan artis-artis ibu kota, nanti langsung bisa dikonfirm kepada pihak MNC TV. Sementara selebihnya nanti kirab budaya juga akan kami selenggarakan, dilanjutkan dengan Salatiga Kenduri sebagai representasi rasa syukur kita bersama untuk menuju pemulihan ekonomi, dan sebagai representasi Salatiga siap secara adaptif, kolaboratif, dan inovatif menyongsong era adaptasi baru. Pengkatan mau pilih atau elektronik maupun online untuk turut mengayu bagio dan mewatakan memberikan informasi terkait gawe warga Salatiga dalam menyambut hari jadi. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa